cash flow setelah kita tuliskan dan kita ralat, ada yang salah. Yang mana yang salah? Kalau tidak salah, yang ini adalah 144. Tapi karena ini betul. Nah, 144. Nah, siapa yang berhasil menemukan kesalahan tersebut dapat nilai plus. Ini juga salah, ini juga salah. Satu kok jelek ini ya. Bentar ya, tak bisa dikecilkan. Ini salah, ini salah. Aduh, udahlah. Nah, satu kenapa tidak bisa ditulis? Oh my god. Error. Aku error. Satu, aduh apa nih? 144 0,97 ya, sungguh melelahkan. Nah, ini tuliskan lagi, kita lihat yang ketiga adalah 80 dan 1,32. 80 1,32 menjadi 96 dan 64, 1,32 jadi 1,45 dan 1,19. Kita tuliskan yang naik 96, kemudian diikuti dengan naik juga 1,45, kemudian naik dan turun 1,19, kemudian turun, naik, turun. Cek kembali lagi apakah ada yang salah. Kemudian yang ini 80 juga 1,08, ini naiknya menjadi 96 dan 64, 1,08 naik menjadi 1,19 dan 0,97. Naik kita tuliskan 9 hapus, kemudian 96, kemudian 1,19, 96, 0,97, 64, kemudian 1,19, 64, 0,97. Ada yang salah? Cek lagi. Naik, turun, naik, turun. Naik, turun, naik, turun. Seperti yang disukai oleh semua orang. Naik kuda, itu naik dan turun. Bang Fikri udah mulai aneh tuh. Nah, sudah. Ini adalah gambarannya secara keseluruhan. Sebelum kita lanjutkan ke cash flow, ini dihapus ya, supaya cantik. Nanti kita pakai penggaris kalau nggak ngeheng. Zoom outnya jelek sekali. Nah, jadi seperti ini ya. Ini dihapus juga. Nah, cantiklah dia. Oke, coba kasih penggaris. Tidak bisa, jelek ini whiteboard. Jadi anggap saja ini berubah menjadi ini berubah menjadi ini berubah menjadi ini berubah menjadi ini, dan ini berubah menjadi ini dan ini.
Seperti itu. Kurang. 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi. 1, 2, 3. Nah, gitu jelek. Ya. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah pohon keputusan. Jadi bentuknya seperti pohon untuk menghitung uncertainty. Aduh. Tak bisa uncertainty. Jadi karena tidak pasti, maka ada kemungkinan naik dan ada kemungkinan turun. Ditambah lagi dengan periodenya, ini karena hanya 2 tahun, maka dia hanya ada 2. Kalau 3 tahun, di sini yang 4 tambah 4 lagi. Ini tambah 4 lagi seperti tadi. Tambah 4 lagi, tambah 4 lagi. Nah, sama di sini juga tambah 4. Jadi banyak sekali cabang-cabangnya kalau tahunnya semakin banyak. Apa artinya? Semakin panjang waktunya, maka semakin tidak pasti. Ini adalah nature atau sifat dari prediksi. Jadi semakin lama kita berusaha memprediksi masa depan, maka semakin tidak pasti. Ya. Jadi tidak ada yang mampu menghitung kapan kita sukses ataupun kapan kita meninggal, karena itu masih lama. Jadi bisa saja 10-15 tahun kemudian atau 50 tahun kemudian. Semakin panjang waktunya, semakin tinggi uncertainty, semakin tinggi apa? Kemungkinan salah. Nah, ini adalah konsep penting dari prediksi. Jadi, prediksi selalu salah. Kalau kita prediksi semakin panjang waktunya, maka kesalahannya akan jauh lebih tinggi daripada prediksinya yang jangka pendek. Ingat itu baik-baik. Jadi dalam 3 tahun ke depan, mungkin kita prediksinya masih bisa, tapi kalau sudah 10 tahun ke depan, sangat banyak faktor yang tidak pasti di situ, sehingga kemungkinan besar prediksi kita salah total. Jadi jangan berusaha memprediksi masa depan ataupun mengejudge orang dari masa sekarang. Orang yang miskin hari ini belum tentu miskin masa depan. Orang yang kaya hari ini belum tentu juga tetap kaya di masa depan. Tidak ada yang tahu. Jadi tetap berusaha supaya jadinya pelajaran apa ya? Nah, kita balik ke sini, cash flow. Nah, untuk menghitung cash flow-nya, ingat 144 ini adalah 144.000 dan 1,45 ini adalah 1,45 per meter persegi. Setiap 1,22, setiap satu demand yang berhasil kita penuhi, kita akan mendapatkan 1,22 penghasilan. Otomatis, cara kita menghitung penghasilannya adalah kita 144 demand yang berhasil terpenuhi, itu kita kalikan dengan 1,22. Nah, coba dihitung hasilnya berapa, kemudian sewanya atau biayanya kita kurangi dengan biayanya 1,45 kalikan dengan berapa meter persegi yang disewa. Di sini kan 144.000 meter persegi kan, ini ya. Nah, coba lihat hasilnya berapa. Kalian hitung ini berapa ya. Titik. Ini juga titik dan titik. Kemudian yang ini X kurangi dengan Y. Hasilnya adalah minus 33.120. Jadi untuk penghasilan di sini hasilnya adalah minus 33.120.
Oke. Nah, lanjutkan ke bawah. Kalau yang ini hasilnya adalah 4.320. Yang ini hasilnya adalah minus 22.080. Ini hasilnya 2.880. Coba dihitung sendiri ya, pakai kalkulator dihitung. Kurang responsif ini, aduh jelek sekali. Berhasil. Nah, kalau sudah kita hitung ini, digabungkan semuanya. Ini kan ada 1, ada 2, 3, 4 kan. Nah, 1, 2, 3, 4 ini kita satukan dengan cara dikalikan 0,25. 0,25, 0,25, 0,25. Kenapa 0,25? Karena 1 dibagi 4 hasilnya adalah 25% atau 0,25. Jadi hasilnya kita lihat 0,25 dikalikan dengan minus 33, 120. Ini kalikan 4.320 kalikan dengan minus 22.080 kali dengan 2.800. Hasilnya adalah, kita lihat hasilnya, saya contek dulu, lupa. Nah, contekannya ternyata adalah minus 12.000. Nah, sudah selesai sampai di sini? Belum ya? Nah, kemudian kita tarik lagi karena ini adalah tahun kedua. Lihat di sini, tahun kedua. Ini adalah nilai dari tahun kedua. Kita tarik ke tahun pertama. Karena ada beda tahun, kita tariknya menggunakan present value. Jadi discount rate-nya di soalnya adalah 10%. Discount rate. Nah, otomatis minus 12.000 dibagi 1 plus 1 plus 10% pangkat 1. Ini adalah rumus present value. Jangan lupa. Saya yakin sudah dapat. Kenapa ini pangkatnya 1? Karena ini 1 tahun saja. Nah, ini kalau dihitung hasilnya menjadi minus 10.909. Oke, nah ini sudah yang tahun 1. Jadi tahun 2 ditarik ke tahun 1. Tahun 2 ya, ditarik ke tahun 1. Sudah berubah. Ingat, nilai uang itu kan berubah ya. Semakin lama kita menyimpan uang, uangnya semakin kecil kalau ada inflasi, atau semakin banyak kalau ada bunga. Nah, ini adalah rumus present value yang diaplikasikan ke perhitungan penyewaan gudang, cash flow. Nah, jadi 12.000 ke 10.909. Jadi nilai dari 12.000 ini sebenarnya hanya 10.909 di tahun 1. Nah, setelah itu selesai, kita hitung lagi ini 120 seperti tadi. Terus space-nya kurang ya. Di sini aja ya. Nah, 120.000 kali 1,22 hasilnya berapa? Kemudian 1,32 biaya sewa kali dengan 120.000 meter persegi yang disewa. Hasilnya berapa? Tinggal dikurang.
Nah, ini dikurang dapat sama minus tuh. Nah, minus 12.000 tambahkan dengan yang ditarik tadi atau 10.909 sama dengan hasilnya adalah, kita lihat, kontek dulu, minus 22. Nah, apa nih, hitung begini ya nyontek cuman ya maklum lah, saya kan udah tua. Salah, masih muda. Bodoh ngomong seorang. Oke, nah jadi ini seperti ini cara hitungnya. Kalau sudah selesai, kalian hitung sendiri satu persatu. 120. Pennya jelek sekali. Canggih. Ya, nah kalau sudah selesai ini dapat, hitung di sini. Ini juga dihitung, ini juga dihitung. Dapat berapa ya, seperti tadi. Kemudian disatukan lagi. 0,25, 0,25, 0,25, 0,25 dikalikan dengan titik-titik itu, titik-titik yang tadi ya. Nah, setelah itu selesai, ditambahkan semuanya, dapat, kemudian ditarik lagi ke tahun 0. Sama dengan cara yang sama seperti tadi, dikasih present value, kemudian ditambahkan dengan penghasilan yang tahun 0. Nah, ini titik-titik-titik lah ya, tambah titik-titik-titik-titik sama dengan hasilnya. Nah, ini skenario pertama. Skenario kedua dan ketiga masih perlu dihitung. Jadi ini tolong dikerjakan dulu ya. Setelah selesai dikerjakan, baru kita lanjutkan ke yang kedua dan ketiga. Begitu caranya. Jadi pertama, kita hitung decision tree-nya. Sudah hitung decision tree-nya, kita hitung cash flow-nya. Ya, kalkulator saya, HP saya malah dijadikan alat rekam, jadi nggak bisa kalkulasi. Alasan sih, ntar ya, pakai komputer aja, kalkulator. Nah, sini. Jadi kita hitung langsung ya, 144.000 kalikan dengan 1,22. Hasilnya adalah 175.680. Ganti software ini, jelek software. Jadi berapa? 175.680. Oke. Kalkulator bisa on top ya. Ya sudahlah, scientific. Oke, 175.680. Kemudian yang kedua 1,45 kali dengan 144. Hasilnya adalah 208.800. Oke, 208. Aduh, 800. Aduh. Nah, dikurangi 175.680, 33.120 minus ya, jangan lupa karena tadi saya balikkan.
Dapat ya? Nah, jadi 33.120. Kemudian yang 144.000 yang kedua kalikan dengan 1,22, kemudian 1,19 dikali dengan 144.000. Hasilnya adalah 144.000 kali 1,22 sama 175.680. Sama kayak tadi ya. Kemudian 1,19 kali 144.000. 17 berapa tadi? 171.360. Nah, hasilnya kita kurangi dengan 175.680. Hasilnya adalah 4.320. Ya, begitu saja caranya. Coba dikerjakan semuanya. Setelah itu selesai dan kalian sudah berhenti komplain ya. Nah, baru kita lanjutkan ke skenario kedua. Ini seperti yang ini mau dicontohkan lagi kah? Ya sudahlah. 0,25 kali minus S kali minusnya mana ini? Where is the minus? Oh ya, minus negate 33.120. Waduh, jelek. Tambah 0,25. Aduh, kalkulatornya jelek sekali ini. Kali 4.320 ditambah, lihat ya, 0,25 dikali 22080 minus, kemudian ditambah dengan 0,25 dikali dengan 2880. Hasilnya adalah minus 20.000. Yeay, berhasil ya, hitung seperti itu. Kemudian kita bagi dengan 1,1. Ya. Nah, hasilnya adalah minus 909. Ini sama dengan minus 12.000 bagi 1,1. Oke, ada yang salah kayaknya ini 1 plus I. 1 plus 10%. Oh, satunya kebanyakan nih. PV sama dengan 1 per 1 plus I pangkat N. Berarti ini salah. Satunya kelebihan. Maafkan saya hanya manusia biasa yang penuh dengan kesalahan. Ya, nah supaya kalian lebih teliti, tidak seperti saya, tidak teliti, tolong kerjakan dengan serius. Jadi 12.000 dibagi dengan 1,1, hasilnya adalah minus 10.909. Jadi ini sudah dihitung, ditambahkan lagi dengan yang tahun ke-1, hasilnya 22.909. Karena saya lagi malas bikin rekaman, salahnya kalian perbaiki saja ya. Tidak apa-apa kan? Nah, kalau sudah selesai, hasilnya adalah kalian cek nanti 5471. Apakah hasilnya betul? Nanti kita lihat pada pertemuan berikutnya.
Oke? Kalau ada pertanyaan tolong ditanyakan.